Saya Martin Salu, sarjana hukum. Saat ini saya dipercayakan oleh teman-teman menjadi koordinator Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara, Region Bali, Nusa Tenggara. Saya berkantor di Kota Kupang. Ya, jadi perkara ini itu sesuai dengan kronologinya berawal dari tahun 2023. Itu bulan September 2023 terkait dengan rencana pembangunan rumah adat. Nah, untuk memenuhi kebutuhan pembangunan itu masyarakat melakukan penebangan. Tapi penebangan yang mereka lakukan itu di wilayah adat mereka. Nah, adat yang ada itu adalah komunitas masyarakat adat Kologopo di Sabu Raijua. Nah, peristiwa itu bermula di September. Kemudian di bulan September juga dari kepala unit UPTD Sabu Raijua kemudian membuat laporan polisi terkait dengan penebangan yang dilakukan oleh masyarakat. Itu pelaporannya di tanggal 29 disampaikan ke Polres, tapi Polres Sabu Raijua kemudian menolak laporan tersebut karena Polres Raijua melihat bahwa ada putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat adat untuk mengelola wilayah adat baik itu dalam kawasan maupun di luar kawasan, seperti itu. Nah, laporan itu tidak ditindaklanjuti oleh kepolisian Sabu Raijua. Nah, proses ini bergulir. Nah, di bulan April kemudian masyarakat dikagetkan ya dengan pemanggilan terhadap mereka 4 orang ini yang disampaikan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Nah, pemanggilan tersebut itu disampaikan bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah bahwa pelaporan itu dengan tipe A, bentuknya tipe A. Apa itu tipe A? Nah, tipe A ini kan pelaporan yang disampaikan oleh penyidik langsung, ya. Tapi seharusnya yang membuat laporan seharusnya adalah instansi yang punya kepentingan. Misalnya karena berhadapan dengan kawasan. Nah, kawasan ini dikelola langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tapi yang melakukan pelaporan itu adalah penyidik dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Nah, kemudian proses ini berjalan pada bulan Agustus, sampai pada bulan Agustus masyarakat harus memulai proses di persidangan. Betul. Nah, berkas perkara ini dibagi menjadi 2, waktu itu. Nah, yang perkara nomor 137 itu pidana lingkungan hidup. Itu untuk 3 orang tersangka. Itu 3 orang tersangka. Nah, tersangkanya itu adalah Titu Mano, Herianto Leopa, dan Didi Musladu. Nah, terus yang berkas yang satunya itu nomor perkaranya 138 itu atas nama Yakub Habalawa. Nah, Yakub Habalawa ini adalah seorang kepala suku. Nah, mereka didakwa
menggunakan pasal tentang kehutanan yang diganti dengan apa ya, Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di situ mereka didakwa apa ya, masuk wilayah kawasan tanpa izin, kemudian melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan lindung. Seperti itu. Nah, kawasan hutan lindung ini, keberadaan kawasan hutan lindung di Pulau Sabu yang diklaim oleh kehutanan ini itu ada sejak 2014. Nah, tapi kemudian dalam persidangan, ya, dalam persidangan itu mereka sampaikan bahwa penunjukan terkait dengan kawasan hutan lindung ini itu dimulai sejak tahun 30-an, itu sebelum Indonesia merdeka. 1930-an? Iya, itu masih penunjukan oleh Belanda saat itu. Nah, itu yang dipakai sampai sekarang itu. Mereka katakan bahwa penunjukan itu sudah dimulai sejak zaman Belanda itu. Nah, padahal dalam aturannya yang dipakai yang dibuktikan di persidangan itu kan bahwa aturan soal penunjukan kawasan hutan lindung Duruma Lari Lobo II tersebut itu dimulai tahun 2014. Itu 2014. Itu bisa berbeda gitu, Pak? Iya, kita tidak tahu apakah itu dia bisa berlaku yang penunjukan di tahun 30-an itu bisa dijadikan dasar juga sampai saat ini penunjukan itu. Nah, menarik dalam persidangan ternyata kawasan yang diklaim itu sebagai kawasan hutan lindung itu ternyata baru dilakukan prosesnya di tahap penataan batas. Gitu. Artinya, iya, kalau kita mengacu pada aturan soal pengelolaan kehutanan, nah, untuk menjadikan satu kawasan itu menjadi kawasan hutan lindung atau kawasan hutan tanaman industri atau hutan tanaman produksi, itu kan ada berapa tahap? Ada 4 tahap. Ya, ada 4 tahap yang dilakukan. Yang pertama soal penunjukan. Nah, itu penunjukan itu dibuktikan dengan ada keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Tapi penunjukan yang ada, yang dipakai sebagai alat bukti adalah penunjukan untuk satu wilayah Nusa Tenggara Timur. Jadi tidak ada dalam aturan tersebut itu mengatakan bahwa kawasan hutan lindung yang ada di Sabu itu menjadi kawasan hutan lindung itu tadi, Duruma Lari Lobo II. Nah, ternyata itu tidak ada. Nah, itu penunjukan. Kemudian tahap yang kedua dalam pengelolaan kehutanan untuk menjadikan kawasan itu ada namanya penataan batas. Ya, setelah penunjukan, tapi penunjukan ini itu berdasarkan pengajuan dari daerah sebenarnya. Ya. Kita kembali ke soal satu wilayah menjadi wilayah baru, dia harus menyiapkan 30% dari luas wilayahnya itu untuk disiapkan menjadi kawasan, itu baik itu kawasan konservasi, hutan lindung dan lain-lain seperti itu. Pengajuan satu wilayah itu menjadi kawasan itu diajukan oleh daerah. Nah, disampaikan ke kementerian dan kementerian kemudian mengeluarkan keputusan bahwa itu menjadi wilayah sesuai penunjukan, kemudian lakukan penunjukan. Nah, kemarin penataan batas. Di penataan batas ini
itu mereka sebenarnya tidak melakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Kayak misalnya melibatkan masyarakat yang ada di sekitar, gitu. Kemudian tokoh-tokoh adatnya, tokoh masyarakatnya tidak ada. Itu tidak dilibatkan. Tapi penataan batas itu hanya melibatkan orang-orang pemerintah. Misalnya kepala desa, itu pun kepala desa yang tidak yang tiba-tiba menjadi kepala desa, kemudian itu saja orang-orang yang dekat dengan pemerintah. Nah, itu yang dilibatkan. Berarti ada kesalahan prosedur di situ ya? Iya, prosedurnya sudah salah. Nah, kemudian tahap yang ketiga seharusnya yang dilakukan adalah pemetaan. Ya, pemetaan ini di situ baru bisa dikatakan bahwa itu sudah masuk tahap 3 itu. Jadi dari pemetaan ini bisa melihat apakah ada aset-aset pihak ketiga yang ada dalam kawasan itu. Nah, kalau ada aset-aset, maka dia harus dikeluarkan dari luas wilayah yang dinyatakan sebagai kawasan. Seperti itu. Ya, syukur kami bisa belajar dari kasus-kasus sebelumnya yang ditangani. Seperti itu. Jadi kami bisa melihat di mana ruang-ruang, karena dalam pidana ini kan harus membuktikan unsur-unsurnya itu. Pertama karena di situ lokus deliktinya, jadi kita mau menggugurkan satu unsurnya. Jadi lokus delikti kita mengejar soal benar tidak kawasan ini sudah dilakukan penetapan dan pengukuhan. Gitu. Ternyata di dalam persidangan, fakta persidangan bahwa kawasan ini baru melalui 2 tahap tadi. Ya, baru sampai pada tahap penataan batas. Itu pun penataan batas itu tidak melibatkan masyarakat yang ada. Itu. Ya, hanya melibatkan orang-orang dekat dan pemerintah, dan itu dibuat pertemuan itu di kabupaten, di kota kabupaten, bukan melibatkan membuat pertemuan itu di wilayah tersebut. Nah, dalam kawasan ini yang menarik, dalam kawasan ini, kawasan hutan lindung yang diklaim ini melintasi 4 kecamatan. Ada 12 desa yang ada dalam kawasan tersebut. Ada rumah ibadah, ada kantor desa, ada sekolah. Nah, keberadaan ini itu kan jadi masalah buat sekolah juga, pendidikan. Nah, itu temuan di lapangan kemarin. Kenapa juga sekolah-sekolah ini itu kan seharusnya dikeluarkan dari kawasan itu kalau memang pemerintah ini betul-betul ya menjalankan aturannya itu soal tahapan-tahapan itu. Sekolah nggak terkena dampak ya? Sekolah itu terkena dampak. Iya. Tapi seharusnya tidak. Iya, seharusnya sekolah-sekolah itu bisa dibebaskan dari kawasan itu. Ya, karena misalnya sekolah ini kan kendalanya untuk mengurus soal kepemilikan sekolah itu. Nah, kenapa mereka harus mengurus kepemilikan? Di aturan sekarang kan untuk dapodik itu, mereka itu harus menyampaikan soal status tanah sekolah itu. Nah, untuk mendapatkan bantuan itu. Tapi kemudian kan mereka tidak bisa lakukan. Nah, tadi itu. Jadi di dalam kawasan itu ada melintasi 4 kecamatan. Pertama itu kecamatan Sabu Barat, Sabu Liae, Sabu Mehara, dan Sabu Tengah. Tantangannya sebenarnya bagaimana membuktikan itu. Kita mau menggugurkan satu unsur itu kemarin. Nah, dari situ kita sudah berkeyakinan bahwa perkara ini
pasti berpihak kepada putusannya ya, berpihak kepada masyarakat tadi karena satu unsur sudah tidak terpenuhi. Seperti itu soal locus delicti-nya, iya. Karena proses itu baru sampai pada proses yang kedua. Itu. Tahap kedua tadi. Iya, masih tahap kedua. Iya, jadi syukur para terdakwa ini itu tidak dilakukan penahanan. Oh enggak. Iya, mereka tidak dilakukan penahanan dan mereka kooperatif selama persidangan itu mereka selalu hadir. Itu. Nah, mereka itu pulang pergi dari Sabu. Nah, persidangannya ini kan di Kota Kupang. Gitu. Ya, untuk perjalanan itu menggunakan kapal feri. Nyebrang pulau berarti ya? Iya, nyebrang pulau. Mereka kooperatif. Kemudian memang awal-awalnya mereka itu secara psikologi ya, siapa saja pasti psikologi mereka akan terganggu ketika mereka jadikan sebagai tersangka. Itu kan terdakwa dalam proses itu. Nah awalnya itu, tapi setelah berproses itu akhirnya psikologi mereka itu kembali ke ya seperti semula ya normal lagi gitu. Sebenarnya pendidikan juga sebenarnya dengan putusan kemarin ini kemenangan bukan hanya di pengacara, tapi itu kemenangan semua masyarakat adat yang ada di Sabu itu. Nah ada satu hal yang menarik. Nah pasca putusan bebas ini itu kami sebagai kuasa hukum kemudian bersama-sama dengan masyarakat yang menjadi korban itu akan melakukan pelaporan kembali ke polisian terkait dengan barang bukti itu. Jadi kayu yang ditebang kemarin itu sesuai dengan ukuran dan waktu kalau di masyarakat adat ini kan ada kalendernya itu. Ya, jadi tidak sembarang melakukan penebangan. Jadi ada hari-hari tertentu. Karena ini berkaitan dengan pembangunan rumah adat. Nah, kemudian kayu-kayu yang mereka sudah tebang itu sesuai dengan ukuran, tapi kemudian oleh penyidik itu dipotong-potong kemarin. Penyidik yang potong-potong? Iya, penyidiknya yang potong-potong dari Krimsus itu. Kenapa bisa? Ya, kami tidak tahu juga. Karena kayu itu kan bentuknya batang yang ini kayak bantalan itu gelondongan. Oh, Ya, jadi berarti batang. iya, gelondongan itu yang panjang 12 meter itu. Nah, untuk memindahkan kayu itu ke kepolisian, polsek itu, Jadi, Polres. Jadi, untuk mempermudah iya, itu dipotong-potong mungkin. ya mungkin itu untuk mempermudah, tapi itu salah. Oh, itu nggak boleh berarti ya? Ya nggak boleh. Barang bukti itu. Oh, berarti merusak barang bukti dong, Pak? Iya. Kami akan buat laporan pengrusakan barang bukti. Gitu. Kan seharusnya tidak bisa. Gitu. Karena itu berpengaruh di soal jumlah dan bentuk barang bukti. Nah, terus setelah itu gimana kelanjutannya, Pak? Selain pelaporan terhadap mereka, kami juga akan mengajukan gugatan perdata, gitu. Tapi ini masih diskusi karena masih ada waktu. Jadi setelah putusan itu inkrah, kemarin sudah inkrah putusannya, 2 bulan setelah putusan itu inkrah, itu diberi kesempatan untuk misalnya ada upaya hukumnya. Nah, kita mau mencoba untuk melakukan gugatan ganti rugi atas apa yang dialami oleh masyarakat ini. Gitu. Nah, mereka sudah rugi waktu, kemudian sesuai kalender adat mereka
seharusnya rumah itu sudah dibangun, Jadi tapi ya, terhambat itu. terhambat. Kemudian mereka tadi itu karena barang bukti juga dirusak, mereka harus menebang lagi. Nah, wilayah untuk dilakukan penebangan ini kan sudah tidak ada lagi karena tadi, ya, di komunitas masyarakat adat ini tadi saya bilang bahwa mereka tidak sembarang melakukan penebangan. Prosedurnya. Iya, ada prosedurnya. Itu di internal komunitas adat itu. Jadi satu wilayah atau satu tempat, satu area di mana tempat dilakukan penebangan itu setelah dilakukan penebangan, dia akan diberi kesempatan selama 10 tahun untuk tidak diganggu lagi wilayah itu. Steril lah. Iya, steril. Jadi tinggal melakukan perawatan terhadap pohon-pohon yang masih kecil-kecil itu. Tumbuh lagi. Iya, diberi kesempatan untuk tumbuh, kemudian pindah ke area yang lain, tapi masih dalam satu kawasan ulayat mereka, seperti itu. Terakhir deh Pak, berarti inti dari kursus ini sudah selesai Pak? Apa masih berlanjut? Sudah selesai. Nah, tinggal dari masyarakat dan kuasa hukum yang mungkin akan melakukan tadi itu gugatan ganti rugi, kemudian membuat pelaporan terkait dengan pengerusakan barang bukti.